Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini majelis ke-15 dalam membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masih di Kitabut Thaharah, bab wudu. Pada malam hari ini kita akan masuk di hadits yang ke-46 yang belum sebutkan. Kata beliau rahimahullah, wa anil Mughirah Ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala anan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam tawaddaa famasaha binasiyatihi wa 'alal imamati wal khuffain. Akhrajahu Muslimun. Kata beliau dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, lalu beliau mengusap binasiyatih, mengusap ubun-ubunnya, wa 'alal imamah, dan bagian atas sorbannya, serta kedua sepatunya. Untuk kedua sepatu kita tidak bahas di sini, karena setelah bab wudu ini ada bab al-mas'u alal khuffain, bab mengusap di atas sepatu. Yang kita bahas sekarang adalah mengusap di atas imamah, insyaallah. Hadits ini beliau katakan dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sumber hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 274. Derajat hadits sahih. Pembahasan berikutnya biografinya Al-Mughirah, sahabat yang selalu menemani juga Nabi SAW dalam safar, dan beliau juga melayani Nabi. Ketika Nabi berwudu, beliau biasa menyiapkan air wudunya, membukakan sepatunya. Beliau adalah Al-Mughirah bin Syu'bah Abu Abdillah atau Abu Isa. Beliau wafat tahun 50 Hijriah di negeri Kufah. Fikih hadits yang pertama, disyariatkan mengusap di atas imamah. Itu sangat jelas karena beliau nukil bahwa Nabi berwudu dan mengusap di atas imamahnya. Yang kedua, cara mengusap di atas imamah. Diisyaratkan tadi beliau usap di ubun-ubunnya, yaitu bagian kepala, di kepala bagian depan. Dan beliau lanjut di atas imamah. Itu isyarat dari cara mengusapnya. Maka cara mengusap di atas imamah adalah dengan dua cara. Pertama, mengusap bagian depan kepala dan melanjutkan dengan mengusap di atas imamah.
Ini cara yang di hadits. Cara yang ada di hadits kita. Yang belum sebutkan. Kemudian cara kedua, mengusap di atas imamah saja. Tidak perlu mengusap bagian depan kepala. Hadits tadi dengan cara pertama, terus cara kedua kita ambil dari mana? Sebenarnya ada hadits kedua, riwayat Muslim juga, cuman belum tidak sebutkan. Sama riwayat Muslim juga. Dari Bilal, kalau hadits di hadapan kita ini kan dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ada hadits kedua yang menjelaskan cara mengusap di atas imamah yang kedua. Riwayat Muslim dari Bilal ibn Abi Rabah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffaini wal khimar. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas kedua sepatu dan di atas khimar. Nama lain dari imamah, penutup kepalanya. Iya. Yeah. Yang diinginkan dengan khimar adalah al-imamah. Dan yang dikenal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kita katakan khimar itu adalah imamah? Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memakai imamah. Selalu memakai imamah. Ada juga hadits riwayat Bukhari sebenarnya dari Ammar ibn Umayyah. Yang penulis juga tidak sebutkan. Karena penulis hanya sebutkan hadits riwayat Muslim. Ada riwayat Bukhari bahkan. Tapi dari Ammar ibn Umayyah. Dia berkata, Ra'aitun nabiyya yamsahu ala imamatihi. Saya melihat Nabi mengusap di atas imamahnya. Tanpa penyebutan nasiyah. Ubun-ubun bagian depan kepala. Nah, maka dari sinilah kita katakan tadi bahwa mengusap di atas imamah itu boleh dengan dua kaifiat. Boleh bagian depan kepala, kemudian lanjut di atas imamah. Iya. Boleh juga langsung mengusap di atas imamah. Kemudian fikih ketiga, mengusap di atas jilbab bagi wanita. Ini juga yang dibahas oleh mayoritas ulama rahimahumullah. Karena laki-laki boleh mengusap di atas imamah. Ilahnya, sebabnya, para ulama katakan, karena sulit dibuka kemudian ditutup, dilepas lagi, itu imamah. Sehingga diringankan untuk mengusap di atasnya. Maka tentunya perempuan, mereka tidak pakai imamah, tapi pakai jilbab. Nah, tentunya jilbab lebih susah daripada apa? Imamah, lebih repot. Makanya dinukil oleh mayoritas ulama bahwa Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berwudu dan mengusap di atas jilbabnya. Mengusap di atas jilbabnya. Iya. Kalau hadits tadi tentang laki-laki. Tentang laki-laki. Makanya dalam riwayat Muslim tadi ada lafaz khimar. Khimar itu kan lebih umum daripada imamah. Karena kalau imamah yang dipakai oleh laki-laki. Kalau khimar, walaupun yang diinginkan karena Nabi yang mengusap. Dalam hadits kan konteksnya Nabi. Dia mengusap, maka kita katakan penutup kepala maksudnya adalah imamah. Tapi dengan lafaz khimar. Itu juga terdapat di syarat bahwa di situ adalah bisa juga dipakai untuk perempuan. Kalau yang dipakai oleh perempuan namanya khimar. Yang dipakai oleh laki-laki namanya apa? Imamah. Ini kandungan ketiga. Kandungan keempat.
Ini namanya mafhum al-mukhalafah, pemahaman kebalikan. Tidak disyariatkan mengusap di atas kopiah atau tongkok. Karena terdapat penyebutan imamah. Tidak boleh kita samakan. Karena tidak sama sebabnya. Sebab imamah susah dilepas kemudian pakai lagi. Nanti sudah komat. Baru selesai pakai imamah lagi. Kalau songkok, ya tidak ada sulitnya. Buka tutup mudah. Maka tidak disyariatkan untuk mengusap di atas kopi atau songkok. Ini kandungan hadis nomor 46. Kemudian di hadis 47 kata beliau an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, karena bapak dan ayahnya, anak dan ayah semuanya masuk Islam. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala fi sifati hajjin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibda'u bima bada Allahu bih. Akhrajahu an-Nasa'i hakadha bilafdil amr wa huwa inda Muslimin bilafdil khabari. Kata beliau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma tentang cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, mulailah dengan apa yang telah dimulai oleh Allah. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan kalimat perintah, yaitu ibda'u, mulailah. Itu dalam riwayat Imam Nasa'i. Sedang Imam Muslim meriwayatkannya dengan kalimat berita, yaitu tanpa perintah. Kalimat berita di sini cuma pemberitaan. Itu dengan lafaz abda'u bima bada Allah. Saya memulai dengan apa yang Allah mulai. Ini hadis tentang haji, tapi kenapa disebutkan di wudu? Sebentar kita akan paham alasannya. Sumber hadis dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di Sunan An-Nasa'i jilid 5 halaman 235 dan Imam Muslim yang dengan lafaz tadi, lafaz berita, itu di nomor 1218. Derajat hadis dhaif dengan lafaz perintah dalam riwayat Imam Nasa'i. Jadi riwayat Imam Nasa'i itu dhaif. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar bawakan riwayat Imam Muslim dengan lafaz berita begitu. Lafaz khobar, bukan lafaz berita, bukan lafaz perintah. Jadi dhaif dengan lafaz perintah. Jadi lafaz yang ini belum bawakan ibda'u, mulailah. Lafaz perintah ini dhaif dalam riwayat Imam Nasa'i. Dan sahih dengan lafaz berita dalam riwayat Imam Muslim. Ini dulu perlu antum tahu itu, mana yang sahih, lafaz perintah atau lafaz pemberitaan. Karena nanti fikihnya tergantung itu. Dalam bab wudu sebentar. Biografi Jabir dulu, beliau adalah Abu Abdillah Jabir bin Abdullah ibn Amr ibn Haram Al-Ansari As-Sulami. Beliau wafat tahun 94 atau 97 Hijriah. Ada perselisihan dari ahli sejarah yang menukil tahun wafatnya beliau. Ada mengatakan tahun 94 Hijriah. Ada juga mengatakan tahun 97 Hijriah. Hidup lama sekali ya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kalau beliau wafat 97 itu beliau hidup setelah Nabi 87 tahunan. Ya, setelah Nabi wafat. Makanya beliau adalah yang terakhir meninggal di Madinah dari kalangan sahabat. Dan sahabat kan berpencar di berbagai macam negeri. Ini Jabir bin Abdullah
beliau adalah orang yang paling terakhir wafat dari kalangan sahabat di kota Madinah. Di kota Madinah. Jabir bin Abdullah. Karena beliau bayangkan, meninggal tahun 94 atau 97. Nabi kan meninggal tahun 10. Ya, akhir tahun 10 Hijriah, awal tahun 11 Hijriah. Beliau panjang umurnya setelah Nabi. Panjang umurnya setelah Nabi. Sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah. Adapun fikih hadits, hadits ini menunjukkan wajibnya tertib dalam berwudu. Yaitu memulai dengan apa yang Allah mulai. Dalam ayat, kita sebenarnya tidak berdalil dengan hadits tadi. Karena hadits tadi, kata ibda'u, lafaz perintah, mulailah. Kita kan tidak bisa ambil lafaz itu dengan, kita tidak bisa berdalil dengan lafaz itu untuk menunjukkan wajib. Kenapa? Karena dhaif. Seandainya sahih, jelas kita katakan bahwa wajib kita tertib dalam berwudu. Dengan lafaz hadits tadi, tapi dhaif. Nah, kita tidak berdalil dengan hadits itu. Karena lafaz Muslim, lafaz Imam Muslim, itu adalah bukan dengan lafaz perintah. Cuma dengan lafaz berita saja. Saya memulai dengan apa yang Allah mulai. Itu pun masalahnya hadits tadi, itu terkait dengan haji. Bukan terkait dengan wudu. Walaupun tidak ada masalah kita berdalil dengan ayat tentang haji di wudu. Karena dalam kaidah berdalil adalah al-ibratu bi umumil lafaz, la bi khususis sabab. Ia menjadi pelajaran kita itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Jadi memang hadits Jabir sebabnya haji. Saya memulai dengan apa yang Allah mulai. Maksudnya ketika Nabi melakukan sa'i antara Safa dan Marwa, kan antara Safa dan Marwa ini dari Safa ke Marwa 1 kali, dari Marwa ke Safa 1 kali, dihitung begitu. Seharusnya kan kita bisa mulai dari mana saja, bisa dari Marwa dulu baru Safa, atau Safa dulu baru Marwa. Bebas kan, yang penting 7 kali. Cuman Nabi ketika berhaji, beliau katakan, abda'u bima bada Allah. Saya akan memulai dengan apa yang Allah mulai sebut. Dalam ayat terkait dengan sa'i, Allah berfirman, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Innas Safa. Apa yang disebutkan pertama? Safa. Berarti dalam sa'i, kita dari Safa dulu baru ke Marwa. Dari mana kita tahu mulainya begitu? Karena Allah mulai sebut pertama siapa? Safa. Kita sekarang, dengan itu berarti kita harus cari ayat wudhu. Kan itu isyarat. Jadi memulai dengan apa yang Allah sebut duluan, itu yang harus kita lakukan. Sekarang ayat wudhu. Kita cari ayat wudhu. Apa ayat wudhu? Surat Al-Ma'idah ayat 6. Satu-satunya ayat wudhu itu. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati. Begitu ya? Apa setelahnya? Taksilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'abain. Allah sebut duluan apa? Kan begitu? Wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Itu maksudnya. Jadi wajibnya tertib dalam berwudu, yaitu memulai dengan apa yang Allah mulai dalam ayat wudu. Dan juga apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Kalau kita melihat apa yang telah lewat pembahasannya, jadi Allah kan sebut duluan wajah, kemudian tangan sampai ke siku, kemudian kepala, kemudian kaki. Mayoritas ulama mengatakan bahwa lihat ini, seandainya kita tidak diwajibkan tertib berurut begitu, maka Allah tidak akan menyebutkan yang diusap di tengah yang dicuci. Coba antum lihat dulu ayat wudhu sebelum kita lihat perbuatan Nabi yang telah lewat. Jadi Allah ketika menyebutkan ayat wudhu itu, cuci wajah, cuci tangan sampai ke siku,
usap kepala, baru cuci kaki. Kalau seandainya tidak tertib, maka orang Arab biasanya, kalau orang Arab bicara, kalau tidak memberikan faedah berurut, maka mereka akan menyebutkan dulu yang sama, kemudian yang sama yang berikutnya. Seharusnya akan disebutkan dulu ini, cuci wajah, cuci tangan, cuci kaki. Baru usap kepala. Tapi ini tidak. Cuci wajah, cuci tangan sampai ke siku, usap kepala, cuci kaki. Di tengah ada usap kepala. Itu kalau kita melihat ayat wudhu. Kita juga bisa melihat apa yang Nabi SAW contohkan. Kita sudah lewat, ada hadits Utsman ibn Affan dari Humron, Maula Utsman ibn Affan. Ada hadits Abdullah bin Zaid. Utsman bin Affan ketika mencontohkan wudhu Nabi SAW belum mulai dengan kedua telapak tangan. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya. Kemudian wajah, kemudian tangan sampai ke siku, kemudian usap kepala, kemudian cuci kaki. Hadits Abdullah bin Zaid lebih jelas lagi. Ya. Karena beliau ditanya bagaimana Nabi berwudu. Itu Abdullah bin Zaid. Kalau Utsman datang, itu kan beliau cuma berwudu dengan wudunya Nabi, kemudian di akhir beliau katakan, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, dia akan mendapatkan ini, dan dia katakan ini wudunya Nabi. Kalau Abdullah bin Zaid, beliau memang ditanya, bagaimana cara Nabi SAW berwudu, maka beliau meminta satu tempat dari air, mulailah beliau praktekkan. Iya, dengan perbuatan. Maka mulai beliau menuangkan air ke tangannya, ke telapak tangan, dan mencuci kedua telapak tangannya. Setelah itu memasukkan satu tangannya ke tempat air, dan berkumur-kumur memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya dengan satu telapak tangan 3 kali ciduk. Kemudian mencuci wajah, kemudian mencuci tangan sampai ke siku, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kaki. Iya, jadi memulai dengan apa yang Nabi mulai, itu adalah sesuatu yang diwajibkan. Karena kata para ulama rahimahumullahu ta'ala, dalam bab wudhu ini memang penukilan perbuatan, cuman perbuatan Nabi ini menjelaskan ayat. Perintah. Ayat itu kan perintah. Idza kumtum ilas sholati faksilu wujuhakum. Jika kalian berdiri untuk sholat, cuci wajah kalian. Perintah. Bagaimana caranya? Nabi praktekkan. Kata para ulama rahimahumullahu ta'ala, perbuatan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan sesuatu, maka hukumnya tergantung yang dijelaskan. Kalau yang dijelaskan sunnah, maka hukum perbuatan Nabi sunnah. Kalau yang dijelaskan wajib, maka hukum perbuatan Nabi itu menjadi apa? Wajib. Dengan ini kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, akan bagus dalil-dalil yang ada dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diinginkan oleh penulis pada hadits Jabir ini. Bahwa dalam berwudu kita harus tertib. Tidak boleh kita balik-balik dalam berwudu. Iya. Kita harus memulai dengan apa yang Allah mulai dan juga dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Kemudian hadis berikutnya. Hadis 48. Wa anhu darinya juga yaitu dari Jabir bin Abdullah. Qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adarul ma'a ala mirfaqaihi. Akhrajahu ad-Daruqutni bi isnadin dha'ifin. Kata beliau darinya yaitu dari Jabir bin Abdullah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berwudu maka mengalirkan air ke kedua sikunya. Jika berwudu belum mengalirkan air pada kedua sikunya. Iya.
Artinya mengalirkan air ke kedua sikunya itu untuk menunjukkan sikunya kena air. Ini hadits kata beliau dikeluarkan oleh Imam Daruqutni dengan sanad yang lemah. Imam Daruqutni itu Abul Husain Ali bin Umar bin Ahmad al-Baghdadi, lahir tahun 306. Beliau imam besar di masanya dalam bidang ilmu qiraah, hadits dan nahwu. Beliau wafat tahun 385 Hijriah. Tapi dengan sanad yang lemah. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni di kitab beliau jilid 1 halaman 85. Adapun derajatnya sudah dikomentari tadi oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, dhaif. Cuman kita mau kasih tahu kenapa bisa dhaif. Hadits ini lemah sekali dengan istilah dhaif jiddan. Ya, lemah sekali. Dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Al-Qasim Ibnu Muhammad bin Abdillah. Rawi ini ditinggalkan haditsnya. Istilah mustalahnya matrukul hadits, haditsnya palsu. Jadi haditsnya palsu itu yang mengalirkan air ke siku. Mengalirkan air ke siku. Iya. Faedah hadits, maksudnya tujuan beliau bawakan hadits ini apa? Yaitu siku masuk dalam hal yang wajib dicuci ketika berwudu. Apa dalilnya? Kita tidak perlu menggunakan hadits yang di buku. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau sendiri mengatakan hadits dhaif yutrah. Hadits dhaif itu dibuang. Makanya beliau bawakan untuk menjelaskan itu dhaif. Itu adalah dhaif. Terus kita pakai dalil apa yang menunjukkan siku itu masuk dalam hal yang wajib dicuci ketika berwudu? Kita berdalil dengan ayat itu. Ayat wudu. Ya, ayat wudu. Apa kata Allah dalam ayat wudu? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai ke siku. Kan disebutkan siku. Dan ila di situ kata ilal marafiq itu ila bermakna ma'a, bersama. Memang kalau kita buka kamus ya ila bermakna hingga siku. Apakah siku masuk atau tidak? Masuk karena ila di situ bermakna bersama. Dalam Al-Qur'an banyak huruf ila bermakna bersama. Misal firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan harta anak yatim, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kalian makan harta mereka anak yatim ila amwalikum. Kalau kita buka kamus berarti terjemahannya ila amwalikum, kepada harta kalian. Jangan kalian makan harta mereka kepada harta kalian. Maksudnya gimana itu? Ini makna ila. Ila di sini bermakna bersama. Jangan makan harta mereka bersama harta kalian. Karena kadang kan orang mau memakan langsung harta anak yatim, kadang dia nanti merasa ada yang tahu nanti. Akhirnya dia gabungkan harta anak yatim dengan harta dia, sehingga dia bisa memakannya. Orang tidak sadar. Jadi ila di sini bermakna apa? Ma'a. Bermakna bersama. Bermakna bersama. Iya. Dan sebenarnya seandainya penulis menyebutkan hadits Abu Hurairah di riwayat Muslim di bab ini, itu lebih bagus. Di dalam riwayat Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berwudu dan belum mencuci sikunya. Maksudnya ketika berwudu masuk sikunya belum cuci. Di akhir hadits beliau katakan hakada ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Demikianlah saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Jadi beliau bilang begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah, disitulah yang beliau lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih bagus, lebih sahih. Tentunya karena riwayat Muslim daripada riwayat Imam Daruqutni ini
bahwa Nabi berwudu dan mencuci sikunya ini lemah, bahkan palsu. Ya, dengan Rawi Al-Qasim ibn Muhammad bin Abdullah. Iya. Ini lebih bagus. Makanya siku masuk dalam hal yang dicuci. Jadi hati-hati apalagi kita misalnya pakai jaket atau pakai jubah yang lengannya sempit atau akhwat mungkin lagi pakai baju lengan panjang, dia lipat enggak, sikunya enggak sampai ya kelihatan. Sehingga kalau cuci siku enggak masuk. Siku tidak masuk. Itu membatalkan wudhu karena disebutkan di Quran. Iya, tangan sampai ke siku. Tangan sampai ke siku. Nah, kemudian berikutnya hadis terakhir untuk malam hari ini. Kita baca lagi 1:49. Kata beliau an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sah wudu seorang yang tidak menyebut nama Allah. Yang tidak menyebut bismillah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Hadis nomor 50. Walid Tirmidzi an Sa'id ibn Zaid. Dalam riwayat Tirmidzi dari Sa'id ibn Zaid. Ya, serupa dengan itu. Kemudian 51. Wa Abi Sa'id nahwu. Abu Sa'id semisal juga dengannya. Qala Ahmad berkata Imam Ahmad. La yathbutu fihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang sahih padanya. Sumber hadis Abu Hurairah itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad jilid 2 halaman 418, Abu Daud nomor 101, Ibnu Majah nomor 399. Ini yang riwayat pertama. Adapun hadis Sa'id Ibnu Zaid riwayat Imam Tirmidzi nomor 25. Kemudian hadits Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Ahmad jilid 3 halaman 41 dan Ibnu Majah nomor 397. Derajat hadits ini lumayan banyak panjang derajatnya padahal fikihnya ringan saja. Karena ada 3 periwayatan. Hadits Abu Hurairah dhaif. Yang tadi, yang riwayat pertama ini. Yang ini 49. Iya. Hadits Abu Hurairah. Jadi hadits Abu Hurairah itu adalah dhaif. Karena ada rawi yang bernama Ya'qub ibnu Salamah. Tidak dikenal keadaannya. Dan ayahnya tidak diketahui orangnya. Salamah ibnu Ya'qub. Ya'qub ibnu Salamah. Ya'qub sendiri majhul hal. Tidak diketahui apakah rawi ini adil atau tidak adil. Kemudian Salamah, ayah dari Ya'qub itu majhul ain, ini lebih parah. Majhul ain, tidak ditahu ada orang atau tidak. Iya, majhul ain. Ini hadis yang dari Abu Hurairah. Iya. Terus dia tidak diketahui juga apakah mendengar hadis dari Abu Hurairah atau tidak. Itu bapaknya. Kemudian hadis Sa'id ibn Zaid dhaif juga sama. Karena terdapat Abu Safal Al-Murri dan Robah Ibn Abdurrahman. Keduanya tidak dikenal juga keadaannya. Majhul hal. Dhaif. Kemudian hadis Abu Sa'id yang terakhir itu dhaif juga. Karena ada rawi yang bernama Rubai Ibn Abdurrahman dhaif. Jadi 3-tiganya itu dhaif. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar belum tutup dengan komentarnya Imam Ahmad itu yang terakhir. Qala Ahmad la yathbutu fihi syai'. Berkata Imam Ahmad, tidak ada sesuatu pun yang sahih padanya. Maksudnya tentang baca bismillah di awal wudhu, tidak ada satupun hadis sahih secara tersendiri. Kalau kita lihat periksa satu-satu, tidak ada yang sahih. Iya. Di situ saya katakan juga, di sana juga ada pendukung-pendukung lain, tapi tidak lepas dari kelemahan. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad tadi. Cuman hadits dengan seluruh jalur-jalur ini bisa naik.
ke derajat hasan. Karena kan banyak dengan lafaz itu. Bisa naik saling mendukung ke derajat apa? Hasan. Iya. Dengan istilah mustalah haditsnya hasan li ghairi. Hasan karena ada rawi-rawi yang lain. Jadi masing-masing satu haditsnya dhaif. Tapi bimajmu'i turuki dengan dikumpulkan semua jalur ini hasan. Bisa dipakai untuk berhujjah. Iya. Telah dihukumi hasan oleh beberapa ulama seperti Imam Al-Mundhiri, Ibnu Hajar sendiri. Iya, secara satu-satu belum bilang dhaif. Ya, tapi Ibnu Hajar sendiri hasan dengan keseluruhannya. Ibnu Qayyim dan Al-Haythami serta Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Walaupun Al-Haythami kadang kita enggak pakai kalau dia ya sahihkan hadis karena dia adalah ulama hadis yang bermudahan. Ulama hadis yang bermudahan. Kalau ada ulama hadis yang bermudahan, kalau dia dhaifkan kita terima. Kita gigit dari dia dengan gigi geraham kita. Karena kalau dia dhaifkan betul-betul dhaif itu. Tapi kalau dia sahihkan hadis, hasankan hadis yang dhaif itu bermasalah karena dia bermudahan dalam mensahihkan hadis. Mensahihkan hadis. Tapi ini hadis juga hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dan ada sebelumnya Al-Hafidz Ibnu Hajar, ada Ibnu Qayyim. Itu kan orang-orang yang teliti dalam mensahihkan hadis. Jadi kesimpulannya kalau kita lihat persanad dhaif. Tapi dengan keseluruhan jalurnya bisa naik ke derajat apa? Hasan. Nah, naik ke derajat hasan. Adapun biografi rawinya yang belum pernah lewat adalah Sa'id ibnu Zaid. Iya, kalau Abu Sa'id Al-Khudri sudah, kemudian Abu Hurairah juga sudah pernah lewat. Sa'id ibnu Zaid ya bin Amr bin Nufail Al-Qurashi Al-Adawi, salah satu sahabat yang dipersaksikan atasnya surga dan salah satu yang awal masuk Islam, ya. Salah satu yang awal masuk Islam karena beliau masuk Islam setelah 13 orang yang masuk Islam pertama. Jadi awal-awal masuk Islam. Awal-awal masuk Islam. Dia menikah juga dengan saudaranya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Iya. Beliau wafat tahun 51 Hijriah di Madinah. Tahun 51 Hijriah di Madinah. Fikih hadis ini sunahnya membaca bismillah ketika memulai wudhu. Karena jalur haditsnya adalah hasan. Hasan. Tapi yang paling bagus adalah sebenarnya ulama yang mengatakan sunnah tidak berdalil dengan hadits yang di buku. Tidak berdalil dengan hadits yang ada di buku. Iya. Mereka berdalil seperti Imam Al-Bukhari malah berdalil dengan hadits Ibnu Abbas terkait dengan bacaan yang dibaca oleh orang yang mendatangi istrinya. Itu dalil dari Imam Bukhari. Seorang kalau mendatangi istrinya, ingin berhubungan dengan istrinya, dia membaca bismillah. Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Dia baca bismillah. Kata mereka, mendatangi istri saja melakukan syahwat. Dianjurkan baca apa? Bismillah. Bagaimana pandangan kita terkait dengan berwudu? Jelas-jelas ibadah. Kan begitu. Itu adalah isyarat namanya. Cuma ini dalil jauh. Dalil jauh. Karena di antara dalil adalah yang dipakai adalah dalilul isyarah. Dalil isyarat. Jadi berisyarat dengan itu disyariatkannya di tempat lain. Disyariatkannya di tempat lain. Ini yang mereka pakai juga. Yang jelas di dalam berwudu sunnah membaca apa? Bismillah. Bismillah ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja. Ini kan disebutkan yang tidak menyebut nama Allah. Maksudnya bismillah. Ya, kalau bismillahirrahmanirrahim namanya basmalah. Namanya basmalah. Ini bismillah, menyebut nama Allah. Ini tentang wudhu. Alhamdulillah. Mungkin sisa sekali pertemuan lagi ini tentang sifat wudhu. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan lagi di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Kita lihat pertanyaan.
Insyaallah. Ini tadi pertanyaan ini ada bahkan sebelum kita mulai. Dua pertanyaan. Semangat sekali ini. Siapa punya ini? Siapa punya dua pertanyaan ini? Ustadz, ketika sudah mencuci telapak tangan di awal wudhu, apa juga harus mencucinya di saat mencuci tangan? Iya, tentunya harus. Ya, kan kita cuci di awal wudhu. Ketika mencuci tangan sampai ke siku, ya tangan sampai ke siku itu dari ujung jari ini sampai ke siku. Dari ujung jari sampai ke siku. Karena kalau dalam pendalilan syariat, kalau disebut mencuci tangan, maksudnya telapak tangan. Nanti lebih dari itu kalau disebutkan lagi lebihnya. Mencuci tangan sampai ke siku. Iya, misalnya di ayat tayamum, maka Nabi mengusap tangannya, maksudnya telapak tangan, bukan tangan sampai ke siku. Bukan tangan sampai ke siku. Jadi saat mengusap tangan, mencuci tangan sampai ke siku, masuk juga. Kemudian pertanyaan berikutnya kedua, apakah dosa orang yang bertobat, apakah dosa orang yang bertobat masih akan dihisap oleh Allah? Sudah gugur. Dengan tobat itu kan hangus. Tidak dihisap lagi. Tidak dihisap lagi karena sudah hangus. Sudah hangus. Atau dihisap untuk menanyakannya saja. Untuk menanyakan saja. Untuk dia membuat dia mengakuinya. Karena ada juga yang dihisap, ditanya oleh Allah, apa kamu yang melakukan itu? Kamu melakukan itu? Kemudian hamba bilang, iya saya melakukannya. Maka Allah katakan, saya sebagaimana telah menutupnya di dunia, tidak ada yang tahu, maka sekarang saya juga telah mengampuni. Jadi bisa ditanya juga untuk menampakkan keadilannya Allah. Untuk menampakkan keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa jarak masjid itu dikatakan sebagai masjid? Apakah pekarangan masjid juga termasuk bagian yang dilarang untuk mengubur? Mengubur apa? Berapa jarak masjid itu dikatakan sebagai masjid? Apakah pekarangan masjid juga termasuk bagian yang dilarang untuk mengubur? Siapa yang bertanya itu? Apa maksudnya ini? Berapa jarak masjid itu dikatakan masjid? Itu dulu. Baru apakah pekarangan masjid juga termasuk bagian yang dilarang untuk mengubur? Siapa punya pertanyaan? Kita yang punya nih. Bukan kita. Siapa ini? Siapa punya? Dapat hadiah. Saya sudah bawa hadiah ini. Buku darah. Yang bertanya kita kasih berdarah dulu ini. Mana? Siapa ini? Mengaku. Antum? Laki-laki itu harus berani. Kasih ibumu tak? Kan antum tidak berdarah aja. Kasih ibu. Apa saudara? Apa maksudnya ini? Itu yang pertama apa maksudnya? Berapa jarak masjid itu dikatakan sebagai masjid? Oh baik. Kalau berapa jarak? Saya kira tadi itu berapa luas masjid. Oh berarti fokusnya adalah apakah pekarangan masjid itu masjid? Begitu maksud. Yang jelas sepakat bahwa lingkaran masjid itu masjid. Kamar yang pintunya ke masjid juga masjid. Kamar yang pintunya ke masjid juga apa? Hitung masjid. Pekarangan apakah masjid atau tidak diperselisihkan. Yang benarnya dia bukan masjid karena sudah keluar dari nama masjid. Sudah keluar dari nama masjid. Tapi di sini apakah termasuk bagian yang dilarang untuk mengubur? Termasuk. Karena kubur bukan karena dia bukan karena dia masjid. Karena memang dilarang mengubur di masjid.
Apakah dalam masjid atau di pekarangan masjid. Kuburan itu, dikubur itu, orang itu kalau meninggal dikubur di kuburan kaum muslimin. Lihat ketika para sahabat meninggal, dikubur di pekuburan baki. Tidak ada yang dikubur di masjid. Tergantung. Kalau ada kuburan di pekarangan masjid, bisa nggak sholat situ? Tergantung. Kalau di arah kiblat nggak boleh. Kalau di halaman masjid sah sholatnya di situ. Sah sholatnya. Cuman disyariatkan kalau seperti itu, kalau kuburannya belakangan, kuburan dipindah. Kuburannya dipindah. Iya. Kalau kuburan duluan, masjid belakangan, maka masjid yang dipindah. Maka masjid yang dipindah. Seperti itu. Kita adzan dulu. Baik, kita lanjut lagi. Silakan saudara. Mana mic-nya? Bismillah, tadi disebutkan Ustaz bahwasanya disyariatkannya mengusap di atas imamah. Akan tetapi dikeluarkan tadi tauqiyah songkok Ustaz. Karena mudah untuk melepasnya. Bagaimana misalnya Ustaz ketika imamahnya itu cuma ditaruh kayak ulama-ulama Saudi begitu Ustaz, ditaruh saja kan mudah untuk melepasnya. Apakah bisa diusap juga atau bagaimana Ustaz? Sebagian ulama mengatakan tidak, itu harus yang terlilit, yang punya ekor. Nah, bukan yang disimpan. Karena hilang ilahnya. Hilang sebabnya. Karena hukum itu berputar bersama ilahnya. Sebabnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah atau sahkah berwudu? Cukup membasuh rukun wudu saja, wajah, tangan, kepala, dan kaki saja. Masing-masing sekali saja. Lalu hendak sholat wajib karena takut
karena takut terburu-buru dan tertinggal takbir ula, takbir pertama. Imam mengejar keutamaan takbiratul ula bersama imam selama 40 hari diberikan 2 kebebasan. Kalau kita bilang sah, sah. Kita langsung hanya mencuci wajah, cuci kaki, tangan sampai ke siku, usap kepala, cuci kaki. Sah. Tapi kita berdosa karena meninggalkan kewajiban berkumur-kumur. Juga kita tidak dapat pahala sunnah mencuci kedua telapak tangan. Jadi sah, kalau ditanya sah, sah. Tapi kurang pahala, bahkan bisa berdosa karena meninggalkan yang wajib. Seperti berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu wajib. Dosa kita lakukan. Cuman sah wudunya. Sah wudunya. Pertanyaan berikutnya, apakah memakai imamah termasuk sunnah Nabi? Tidak. Memakai imamah bukan termasuk sunnah. Dia Nabi pakai karena kebiasaan orang di kampungnya. Ya, di kampungnya. Apa hukum mencukur jenggot? Dosa. Ya. Karena memelihara jenggot wajib. Memelihara jenggot itu wajib. Karena Nabi perintahkan. Kata Nabi, "U'ful liha", pelihara jenggot. Bahkan Nabi katakan, "Khaliful Yahud", selisihi orang Yahudi. Karena mereka memelihara kumis, tidak memelihara jenggot. Iya, jadi selisihi mereka. Jadi hukum memelihara jenggot bukan sunnah. Dia adalah wajib. Cuman dalilnya sunnah. Jadi bedakan hukum sama dalil. Kalau dibilang dalilnya sunnah, maksudnya dalilnya hadits, bukan Quran. Cuman hukumnya wajib. Memelihara jenggot hukumnya wajib. Apa hukum mencukur koza? Bukan goza, koza. Hukumnya haram. Ya, yaitu mencukur sebagian, meninggalkan sebagian. Misalnya dia cukur cuma bagian bawah sini. Bagian atas saja dia simpan panjang. Iya, atau dia cukur sebelah sini saja. Sebelah sini tidak. Itu namanya koza. Adapun kalau dia cukur semuanya, cuman atas lebih panjang daripada bawah, itu bukan koza. Itu bukan koza. Jadi koza itu adalah mencukur sebagian, meninggalkan sebagian. Adapun kalau kita cukur atas, cukur juga bawahnya, tapi lebih panjang atas daripada bawah, maka tidak masuk dalam koza. Wallahu alam. Pertanyaan berikutnya, apakah termasuk istighfar membaca doa kebaikan orang tua, yaitu Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Termasuk. Itu masuk istighfar karena Rabbi firli, Rob ampuni saya. Itu istighfar, meminta ampun. Istighfar itu kan artinya meminta ampun. Apaan Ustadz, jika ada seorang menjadi imam lalu dia menjadi imam? Iya, jika ada seorang menjadi imam lalu dia menjadi imam karena ingin digaji. Bukan mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Apa hukumnya Ustadz? Itu kita urus hatinya orang. Tidak boleh begitu. Kalau orang menjadi imam, kemudian dikasih gaji, tidak apa-apa. Memang mereka lah yang berhak untuk digaji. Ya, orang yang menjadi imam, mengajarkan Quran, mereka lah orang yang paling berhak untuk kita gaji. Cuman kita jangan tuduh hatinya orang, niatnya untuk imam adalah mendapatkan gaji. Jangan, tidak boleh kita masuki hatinya orang. Tidak boleh kita memasuki hatinya orang, kecuali dia yang ngomong, saya ini imam murni supaya saya digaji. Kan saya kira tidak ada orang ngomong begitu kan. Makanya jangan hukumi hatinya orang. Tidak boleh. Tidak dibolehkan kita menghukumi hatinya orang. Karena itu antara dia dan Allah. Antara dia dan Allah. Apakah ada dalil yang menjelaskan tentang jari telunjuk yang digerak-gerakan pada tasyahud akhir? Ada dalilnya. Ada dalilnya. Ya. Tapi dhaif. Ya, tapi dhaif. Kan dalam sanadnya ada rawi yang bernama Zaidah ibnu Qudamah.
dia menyelisihi rawi yang lebih kuat dari dia. Dia selisih 12 rawi yang lain. Ya 12 rawi yang lain yang lebih kuat darinya. Sehingga ini dianggap riwayat yang syadz. Dalam riwayat Muslim dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertasyahud dan beliau berisyarat. Beliau berisyarat sampai di situ. Nah, ditambah di luar Muslim dengan lafaz wahwa yuharrikuha dalam keadaan belum menggerakkan jarinya. Lafaz ini tambahan dari rawi Zaidah ibnu Qudamah dan dia menyelisih yang lebih kuat. Sehingga tambahan ini dianggap syadz, dianggap lemah. Dianggap lemah menggerakkan jari. Menggerakkan jari. Iya. Dan kalaupun sahih para ulama mengarahkan ke arah yang baik supaya tidak menyelisih dalil yang sahih. Yaitu menggerakkan di awal diangkat, kan pasti bergerak. Awal kita angkat pasti bergerak. Itu maksudnya menggerakkan. Adapun kalau kita arahkan menggerakkan maksudnya gerak-gerakan terus, maka ini dhaif. Sebagian di sana juga ada hadits yang dinukil bahwa itu untuk mengusir setan. Karena kalau kita gerakan jari maka setan akan lari. Maka ini juga dibantah oleh ulama seperti Ibn Abdul Bar rahimahullah. Beliau berkata setan itu kalau kamu gerakan satu jari dia akan gerakan 10 jarinya. Iya. Itu ya katakan begitu. Jadi usir setan bukan dengan menggerakkan jari. Iya. Kalau memang banyak was-wasnya baca saja ta'awud. Itu sahih dalilnya. Ustadz di apa nih? Dalam masalah bersihnya wanita haid ketika bersih di waktu asar, yang mana duluan Ustadz mengganti sholat? Nggak tahu, bukan saya haid. Mana ini yang mana duluan Ustadz mengganti sholat? Nggak tahu saya tuh ini. Apakah sholat duhur atau sholat asar? Jadi suci di waktu asar. Kenapa kita bertanya diganti? Kalau sucinya di waktu asar, maka kita wajib sholat asar. Mandi dan sholat asar. Tidak ada sholat yang harus kita ganti. Karena kita suci di waktu asar. Ya, alhamdulillah. Wah, siapa punya pertanyaan ini? Karena tentang darah ini pas. Ini ada buku darah. Kasih ini yang bertanya. Siapa ini? Oh, dia. Antum bilang di Ahmad. Itu Ikhwan yang bertanya. Masya Allah. Ini pertanyaan dari mana? Dari diri antum? Antum haid. Bukan. Wah, kita kira akhwat. Kasih dia hadiah. Ada di pembahasannya di buku darah. Ada pembahasannya di situ. Itu kan judulnya semua tentang darah. Jadi semua tentang darah kecuali darah antum tidak masuk. Iya, alhamdulillah. Apakah termasuk syubhat perkataan seseorang boleh mengambil ilmu dari orang yang berpemahaman menyimpang dalam hal akidah? Misal ilmu tajwid, tidak boleh. Yaitu syubhat, aslinya syubhat. Iya. Sekarang kita ambil ilmu tajwidnya, sebentar yang lain. Karena hati itu sudah suka tajwid, sebentar kita akan suka akidahnya. Begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar." Jangan kamu condong ke orang dolim sehingga kamu akan disentuh oleh api neraka. Jangan condong karena masalah hati susah dijaga. Sekarang kita takjub dengan tajwid. Iya. Berikutnya masuk yang lain. Karena habis tajwid cerita yang lain. Akhirnya kita, oh iya nih begitu Ustaz, dia begitu Syahdi. Iya begitu. Begitu. Jangan. Apalagi bukan hal darurat. Masih banyak ulama sunnah yang bisa mengajarkan antum tajwid. Yang ahli dalam qiraah.
Masih banyak. Kenapa kita harus ambil pada orang yang akidahnya menyimpang? Tidak dibolehkan. Wajib kita menjaga agama kita. Ya, wajib kita menjaga agama kita. Bagaimana hukum orang yang berbohong terhadap agama Allah, tapi dia maksudkan bercanda? Tidak boleh. Iya, tidak boleh orang berbohong. Bahkan berbohong jangankan di agama, berbohong di sesama manusia saja tidak boleh. Tidak boleh orang berbohong. Iya. Kemudian pertanyaan kedua, orang yang belum sholat, kemudian dia ditanya, sudah sholat? Dia pun menjawab, sudah. Temannya pun membalas, kan kamu cuma duduk-duduk tadi. Dia pun menjawab, begitulah sholatku tadi. Waktu dia bilang, begitulah sholatku tadi. Iya. Yeah. Wah, berarti dia sholat di mana itu? Iya. Yeah. Ini enggak, ya, orang begitu, dia pertama dia berbohong, kemudian dia bermain-main dengan sholat. Bermain-main dengan sholat. Apa Ustaz? Ketika Ana membersihkan masjid setelah daurah, Ana dapat roti jamaah yang tertinggal. Apakah boleh saya memakannya Ustaz? Boleh, barang temuan itu. Iya. Barang temuan itu kalau orang biasanya tidak akan mencari kembali, boleh kita ambil dan langsung makan. Boleh. Tapi kalau barang temuannya antum temukan dan biasanya orang akan pergi cari kembali, tidak boleh dimakan, tidak boleh dipakai. Harus diumumkan dulu setahun. Jadi kalau itu berharga, umumkan di bawah setahun gantung. Ini telah ditemukan roti. Misalnya, kalau memang berharga. Iya, kalau biasanya orang akan cari kembali. Mana yang diutamakan? Menuntut ilmu agama di usia muda atau kerja di usia muda untuk menikah muda? Masya Allah. Seperti penyair saja ini ya. Ya. Mana yang diutamakan? Menuntut ilmu agama di usia muda atau kerja di usia muda untuk menikah muda? Tergantung. Kalau kita adalah termasuk orang yang wajib menikah, maka wajib kita usahakan untuk menikah dulu. Maksudnya orang yang wajib menikah itu kapan? Kalau dia khawatir kalau tidak menikah akan jatuh dalam zina. Begitu. Kalau dia tidak menikah, dia akan jatuh dalam zina, maka wajib dia bekerja saat usia muda supaya bisa menikah muda. Dan menikah dengan perempuan muda. Iya. Alhamdulillah, seperti itu. Tapi kalau kita adalah orang yang belum sampai ke seperti itu, maka wajib belajar waktu di usia muda. Iya, supaya kita juga nanti mudah menikah dengan orang muda. Alhamdulillah. Cuman jangan belajar supaya mudah menikah dengan anak muda. Tidak boleh. Apa hukum mencintai wanita secara diam-diam? Masya Allah. Iya. Dan selalu berdoa agar dijodohkan dengannya. Boleh. Iya, tidak ada masalah. Iya, boleh kita mencintai orang diam-diam dan boleh kita berdoa supaya dijodohkan dengannya. Iya, dibolehkan. Banyak anak muda ini ya. Kayaknya ada semua simpanannya nih. Ustadz, bagaimana hukumnya makanan yang dibaca? Tidak boleh. Makanan yang dibaca-baca tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Ustadz, saya belum bisa mandi karena masih proses penyembuhan dari sakit dalam demam. Sehingga pas bangun tidur dan menemukan cairan. Menemukan cairan khusus maksudnya ini ya. Cairan sesuatu. Susahnya disebutkan ya. Apakah kita tetap mandi Ustadz? Iya. Ya asalnya tetap mandi. Karena Nabi SAW bersabda, innamal ma' minal ma'.
Air mandi itu karena adanya air yang keluar. Air mani, kalau ada mani maka ada mandi. Khusus yang keluar maninya bukan karena berhubungan badan. Kalau karena berhubungan badan maka tidak berlaku hadis itu. Tidak berlaku itu hadis innamal ma' minal ma', air dari air. Kalau berhubungan badan walaupun tidak keluar air tetap wajib mandi. Tetap wajib mandi. Jadi asalnya begitu hukumnya. Kemudian setelah itu kita bahas udurnya. Kalau dia mandi misalnya akan memperpanjang sakitnya, memperparah sakitnya, maka boleh bertayamum. Boleh bertayamum. Nanti saat dia sudah bisa gunakan air, baru dia mandi. Baru dia mandi. Iya. Ustadz, anak tadi merasa berpertanyaan sebelum Ustadz mulai kajian. Apakah perbuatan ini termasuk adab yang buruk? Tidak. Itu namanya semangat. Itu namanya semangat. Siapa tadi yang tanya sebelum mulai pelajaran? Kasih buku karena semangat. Siapa tadi? Antum? Wah, alhamdulillah. Pokoknya. Semangat namanya itu. Jadi saya duduk sudah ada. Masya Allah. Nanti lama-lama kalau saya duduk ada, kita tidak kajian. Itu dulu pertanyaan saja. Ustadz, sini ada ini Masya Allah amplop besar. Nanti marah orang punya amplop ini ya. Kita jawab saja 1, 2 lah. Supaya tidak marah. Bagaimana hukum sholat di ruangan bermain? Karena ruangan sholat sangat berdebu. Karena ada renovasi masjid. Dalam kurung pengerjaan plafon. Di sini ini ya. Iya. Alhamdulillah. Iya, kalau bersambung suara di situ, enggak apa-apa. Tidak mengapa. Apalagi ada udurnya. Apalagi ada udur yang disebutkan. Lagi banyak debu, lagi banyak pekerjaan. Iya. Jangankan kita sholat di ruangan bermain, sholat di kandang kambing saja boleh. Kalau ada udur tidak ada tempat sholat. Boleh. Nabi membolehkan untuk sholat di kandang kambing. Boleh. Walaupun ada kotoran kambing, tidak ada masalah. Karena tai kambing tidak najis. Tai kambing tidak najis. Jadi tidak apa-apa orang sholat di tempat bermain. Yang penting didengar sambungan suara dari imam. Ketika dalam keadaan sholat, kemudian ada yang meninggalkan shaf karena udur. Maka yang wajib mengisi shaf orang yang di samping atau yang di belakang maju. Sama-sama saja. Di samping dan di belakang sama hukumnya. Sama hukumnya. Kalau di belakang tidak maju maka di samping yang bergeser. Di samping yang bergeser. Bolehkah memajang di dinding tulisan Allah dan Muhammad dalam kamar? Iya, tidak dilakukan oleh salaf. Tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Apalagi yang dipajangnya sejajar. Itu kan menyamakan Allah dengan Nabi. Tidak boleh. Iya, ketika ada seorang datang kepada Nabi SAW dan berkata, Masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan engkau pakai dan. Kata Nabi kepadanya, aja'altani lillahi niddan. Apakah kamu menjadikan saya ini tandingan untuk Allah? Karena disamakan. Apa yang Allah kehendaki dan kamu dan. Jadi Nabi tegur, tidak boleh menyamakan Allah dan Nabinya. Jadi kalau kita pajang itu sama, sebanding, sejajar. Lafaz Allah, lafaz Nabi. Itu menjadikan Nabi itu tandingannya Allah. Itu diharamkan. Tidak dibolehkan. Nabi telah menegurnya hal itu. Nabi telah menegur hal tersebut. Tidak boleh kita lakukan. Bagaimana hukumnya jika orang dewasa tapi belum pernah diakikah sejak lahir? Yang mana lebih dahulukan jika... Oh baik, berikutnya. Bagaimana yang lebih didahulukan jika sudah ada kemampuan akikah dulu atau berkurban?
Jadi pertama mungkin penanya ini merasa bahwa boleh akikah di usia dewasa. Akikah itu berdasarkan pendapat mayoritas itu hanya disyariatkan di hari ke-7. Iya, hari ke-7 dari kelahiran. Itu dari ucapan Nabi dan dari perbuatan Nabi. Nabi ketika mengucapkan al-gulam murtahinun bi akikoti, anak itu tergadekan dengan akikahnya, maka Nabi katakan man wulidalahu walad, siapa yang diberikan rezeki anak, ya, maka Nabi anjurkan faliyadbah yauma sabihi, hendaklah dia menyembeli untuknya di hari ke-7. Wa yusammi wa yahlik. Dia beri nama dan dia cukur. Itu ucapan Nabi hari ke-7. Kemudian saat lahir anak beliau, cucu beliau Al-Hasan dan Al-Husain, beliau akikahkan di hari ke-7. Jadi dari ucapan perbuatan Nabi semua hari ke-7. Dan tidak dinukil di masa sahabat ada orang yang berakikah saat usia dewasa. Saat usia dewasa. Maka akikah itu sunnah hari ke-7. Kalau sudah lewat kita tidak mampu, maka tidak ada dosa. Kan ini sunnah yang telah lewat waktunya. Dan tidak perlu kodok. Kan ini sunnah yang telah lewat waktunya. Iya, itu terkait dengan akikah. Maka sekarang kalau kita sudah dewasa dan kita diperhadapkan dengan kurban, ya tidak perlu kita bertanya mana yang lebih didahulukan. Akikah atau berkurban. Ya kita berkurban kalau usia dewasa. Wallahualam. Apabila kita terlambat bangun pagi, apakah harus langsung sholat subuh atau boleh sholat qobliyah terlebih dahulu? Boleh. Boleh sholat qobliyah terlebih dahulu baru sholat subuh. Baru sholat subuh. Ustadz, bagaimana cara menasihati saudara yang setiap hari putar musik dengan volume yang tinggi, bahkan di waktu sholat, dan terkadang membuat saya tidak khusyuk dalam melaksanakan sholat? Ya kita yang tahu itu. Kita yang hidup dengan saudara dari kecil, kita yang tahu bagaimana cara menasihatinya. Kita yang tahu kapan dia bagus mendengar, kapan dia tidak mau mendengar. Jadi saya serahkan saja kepada kita itu caranya. Masyarakat, ini pertanyaan terakhir, masyarakat di kampung saya menjadikan balok kaci sebagai sambal, dimakan bersama ikan. Bagaimana hukumnya Ustaz? Masa bukan balok kaci itu kan sudah jadi cuka. Kenapa saya tasdid kafnya? Cuka, bukan cuka. Iya. Iya kan orang di kampung itu sudah jadi cuka itu kan, bukan balok kaci. Iya enggak? Iya enggak? Siapa orang kampung? Itu sudah jadi cuka kan? Kurang tahu juga. Nah itu sudah jadi cuka. Cuka itu halal. Ya, yeah. Yang haram itu balok kaci. Orang mana? Selayar. Masa? Siapa yang tahu ini balok kaci yang dijadikan cuka tadi? Saya kira itu bukan balok kaci. Tahu? Sudah jadi cuka itu kan? Yang asam-asam. Dan lala. Berarti sebelum 5 hari itulah dibilang balok kaci. Minumnya haram. Karena memabukkan. Kalau sudah jadi cuka, halal. Karena hilang lagi dari zat memabukkannya. Iya kan? Iya kan? Oh ini sembarang ngomong baru enggak tahu. Nah itu yang paling bagus penjelasannya dan lala. Masya Allah, jazakumullah khairan. Jadi intinya kalau enggak memabukkan halal. Kalau memabukkan haram. Sekarang orang minum itu tadi yang setelah 5 hari, mabuk atau tidak? Mati.
Keras, Bapak keras. Jadi bukan lagi mabuk tapi mati. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Begitu kah? Kenapa orang malah jadikan cuka? Oh, karena itu bukan karena mabuk. Baik, saya kira dia mabuk. Baik, benar. Berarti halal ya? Iya, itulah yang saya bilang dari tadi. Kalau saya sudah berubah menjadi cuka, halal. Kalau belum, haram. Begitu. Tapi jangan diminum karena bilang dan lala bisa mati karena asamnya tinggi. Begitu. Alhamdulillah. Baik. Kita cukupkan masih banyak ini Masya Allah. Iya. Kita cukupkan. Alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sepertinya ini sekali-sekali kita jangan kajian di tanya jawab saja. Masya Allah. Iya. Ini pertanyaan setumpuk. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.